Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aneka Inspirasi, channel yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semua. Di depan saya ada sebuah powerbank berkapasitas besar. Di sini tertulis 99.000 mAh. Wow. Saya akan bongkar powerbank ini agar kita tahu sama-sama seperti apa dalamnya. Untuk membuka powerbank ini saya tidak ada alat, kebetulan adanya testpen ini. Mudah-mudahan bisa untuk membedah. Baik, kita segera eksekusi. Alat ini saya beli tidak sampai 50.000, sangat murah. Dan inilah yang membuat banyak orang penasaran seperti apa powerbank berkapasitas besar namun berharga murah. Agak hati-hati untuk membongkar ini karena material plastik seperti ini ya, karena murah rawan pecah. Seperti biasa, keling dari pengait di dalamnya ini dibuka semua. Dan inilah dalaman powerbank berkapasitas besar. Hanya ada 5 baterai, copot 5 baterai tipe 18650, baterai polos tanpa tulisan ya, nyala. Untuk kapasitas baterainya coba kita angkat. Lah, tidak ada kabel apapun di 3 baterai ini, hanya ditempel. Untuk yang 2 baterai coba kita cek. Sebetulnya dengan 1 baterai pun juga tetap bisa nyala, berfungsi. Indikator kapasitas juga tetap muncul. Karena ini rangkaiannya seri, jadi 1 atau 5 baterai itu tegangannya tetap 3,7 volt, hanya kapasitas baterainya aja yang bertambah. Semakin banyak baterai yang di seri, maka kapasitas baterainya yang makin bertambah dalam satuan mAh. Sekarang saya akan coba memfungsikan kelima baterai ini agar kapasitasnya sesuai. Tidak 2 baterai saja, semua baterai difungsikan. Mengenai kapasitas realnya saya tidak berharap banyak, karena dari harga powerbank ini, kemudian dari jumlah baterai dan jenis baterai yang digunakan, kita sama-sama bisa menilai sendiri. Di salah satu baterai tertulis 1500 mAh, artinya kalau 5 baterai ini bernilai 7500 mAh. Lumayan, dan sebaiknya kita gabungkan saja seluruh baterai agar powerbank bekerja maksimal. Yang perlu dilakukan adalah menghubungkan seluruh kutub baterai, baik kutub positif maupun negatif, kita gabung. Perlu ketelitian, jangan terbalik. Kutub positif hanya boleh digabungkan dengan kutub positif juga. Untuk negatifnya juga demikian. Untuk mempermudah, sebetulnya perlu cairan plak ya, agar bisa cepat menempel. Tapi ya nggak apa-apa,
Kalau sordalnya bagus juga sebetulnya bisa, hanya perlu kesabaran saja. Untuk mempersingkat waktu, video ini sengaja saya percepat. Setelah selesai seluruh penyordelan, kita akan gabungkan semua kutub dari baterai ini, positifnya ke positif, negatifnya ke negatif. Kalau negatifnya ketemu positif, terbakar. Agar mempermudah, kita rekatkan baterai yang akan kita gabung. Saya menggunakan lem kertas atau solatip kertas. Perlu ditambahkan lagi solatipnya. Sudah cukup kokoh. Sekarang coba kita gabungkan kutub positifnya. Saya menggunakan kabel warna merah karena memang untuk positif biasa digunakan warna merah. Kupas pelindung tembaga disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kita akan menghubungkan 5 buah kutub positif dari baterai. Agar tembaga lebih sempurna menempel, diberi timah dulu di tembaganya. Jadi nanti kalau timah ketemu dengan timah, maka akan cepat merekat dibandingkan timah ketemu dengan tembaga atau timah yang sudah dilelehkan lebih dulu, itu agak sulit menempel di tembaga. Untuk selanjutnya tinggal timpa saja, jadi langsung diberi timah baru di bagian yang akan disambungkan. Tiga kutub positif baterai sudah terhubung, sisa 2 baterai akan kita gabungkan juga kutub positifnya. Kita ukur dulu ya berapa kebutuhan kabel untuk menambahkan 2 baterai ini. Tang potongnya sudah ompong, jadi kita coba menggunakan alat lain. Ya, ini pun sulit. Ya, sudah, tinggal menghubungkan saja.
Oke, sudah siap. Presisi juga, jadi saat ditaruh pun juga tidak sulit ya. Oke, sekarang saatnya kita menghubungkan kutub negatif atau bagian bawah baterai. Kita hubungkan kelima baterai ini, hanya bagian negatifnya ya. Positifnya tadi sudah. Seperti biasa kita ukur dulu panjang kabelnya, tidak berlebih juga tidak kurang. Kita ukur dulu apakah kabel mengganggu nanti saat ditutup. Jika tidak, maka kabel kita lewat samping saja. Sesuaikan kebutuhan kabel, jadi saat potong juga tidak terlalu panjang dan terlalu pendek. Iya, menggunakan tang yang ompong tadi. Mungkin setelah diasah malah tambah tumpul karena renggang. Kita kupas sesuai keperluan untuk menyambungkan dua kutub baterai yang paling atas, karena tersisa dua tadi. Jika diperhatikan, maka kutub positif semua terkumpul di tengah. Bagian negatif itu ada di ujung bawah dan ujung atas. Oke, semua kutub sudah saling berhubungan, positifnya ke positif, negatif ke negatif, tidak ada yang terlepas. Sekarang kita pasangkan di casingnya dan akan kita hubungkan ke mesin. Plat yang sudah tersedia dari sana sebaiknya dibuang saja, karena kita tidak memerlukannya lagi. Kalau dimasukkan juga ribet ya. Ya, kita copot, langsung saja kita hubungkan ke kutub positif baterai.
Ya, wajib dikasih timah biar lebih cepat menempel. Tinggal kutub negatif kita hubungkan. Sebaiknya juga kita buang ini kabel bawaan, karena kabel yang tadi kita rakit sudah cukup panjang. Sekarang kita lepaskan kabel bawaan, kabel hitam, karena kita tidak memerlukannya lagi. Untuk kabel yang sudah dirakit tadi sudah cukup panjang. Kemudian kita pasangkan kabel yang sudah dirakit, kabel hitam. Oke, semua sudah terpasang. Ya, indikator juga sudah menyala. Tinggal kita tutup saja casingnya. Kita rapikan dulu kabel-kabel agar tidak menghalangi casing. Dan ini sepertinya agak stres sedikit, menyala terus. Demikianlah video bedah powerbank kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.